Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Salam hormat kepada Ibu Hasmawati selaku dosen mata kuliah pengenalan pemrograman, serta kakak-kakak ASDOS. Perkenalkan terlebih dahulu, saya Syabila Putri Andini dengan NIM 13012133311 dari kelas IF 4505 tahun ajaran 2021-2022. Di sini saya akan mempresentasikan hasil codingan pemrograman untuk memenuhi tugas besar UAS mata kuliah pengenalan pemrograman. Pada plottingan kelas saya mendapatkan soal nomor 2. Langsung saja kita masuk ke pengenalan ke pengerjaan soal. Pada soal pertama atau poin A itu diminta membuatkan list data nilai dengan elemen berupa dictionary, di mana dictionary menampung NIM, nilai CLO 1 hingga 4. Oke, langsung saja. Sebelumnya, kita masuk ke langkah pertamanya dulu. Kita harus menyimpan data yang ada pada soal dengan template codingan yang akan kita kerjakan dalam satu folder. Nah, kembali ke poin A tadi, kita masuk. Sini ada file path. File path itu bertujuan untuk membuka file teks. Lalu berikutnya ada dig file. Dig file itu untuk membaca file teksnya. Dan kita gunakan fungsi def. Di sini ada dig data sama dengan dig file.readlines. Fungsinya untuk membaca teks file per tiap-tiap baris. Lalu berikutnya di sini saya memakai global. Mengapa global? Supaya bisa digunakan di fungsi manapun nantinya. Lalu di satu inisialisasi di kosong, kita pakai fungsi for in, for baris indik data ulangan kata sama dengan baris itu artinya setiap indeks baris di split menjadi NIM. Berikutnya masuk ke baris 11 yang artinya indeks 0 akan mengeluarkan NIM yang tertera pada soal. Next. Nah, ini kita value sama dengan kata artinya itu value index akan terisi dari indeks 1 sampai terakhir menggunakan slicing. Karena tadi kita di awal telah meng-open filenya, maka kita wajib meng-close-nya. Gunanya apa? Gunanya itu supaya file teksnya tidak terbuka terus-menerus atau supaya dia berhenti. Terakhir kita mereturn dig-nya, yaitu dig 1, dan setelah di run nanti akan mengeluarkan nilai. Gitu, lalu kita masuk ke poin kedua. Di poin kedua itu diminta buatlah fungsi indeks yang mengembalikan atau mereturn nilai A, B, dan seterusnya. Langsung aja kita pakai perulangan di sini. Nah, kita kan berpatok pada soalnya. Di soalnya ada menggunakan bobot yang berturut-turut, yaitu 10%, 25%, dan seterusnya. Nah, di sini fungsinya ini nih, 10, 25, dan seterusnya itu persen, jadi dibagi 100 ya. Nah, pada CLO1 contoh nih, pada CLO1 atau pada indeks 0 itu nanti akan dikali 10%. Indeks 1 dikali 25% dan begitu seterusnya. Nah, di sini kita pakai pengkondisian yaitu pakai if. Pertama, if jika dia nilainya lebih dari 80 berarti dia termasuk ke A. Dia akan mendapat nilai A. Lalu elif jika dia lebih dari 70, elif lagi jika lebih dari 65, jika lebih dari 60, jika lebih dari 50 dan 40. Nah, jika dia di luar lebih dari 40 atau dia tidak termasuk dari lebih 40, artinya dia kurang dari 40, kita pakai else. Jika else berarti dia mendapat nilai E. Nah, ini kita tambahkan di kosong gunanya untuk dipakai di fungsi berikutnya. Lalu kesimpulannya pada poin 2 ini, setelah kita melakukan pemrograman, nanti akan memprint atau mencetak NIM sama dengan indeks nilai, atau NIM sama dengan A. Atau contohnya begini,
Misalkan saya berarti 130121331 mendapat atau memperoleh A atau memperoleh B. Begitu contohnya. Sepertinya ya, nanti begini. Lalu kita masuk ke poin ketiga atau poin C. Poin C itu diminta buatlah fungsi report yang digunakan untuk menampilkan NIM dan indeks nilai semua mahasiswa, serta jumlah mahasiswa yang memperoleh nilai A dan atau B. Nilai A dan AB. Nah, sebenarnya di sini saya awalnya hanya mencoba memisalkan mahasiswa yang mendapat A dan AB itu 0. Terus setelah saya selesaikan pemrogramannya, saya run ternyata programnya berjalan. Jadi saya tetap memakai ini. Jadi di sini saya misalkan ya A dan mahasiswa yang mendapat dengan A dan AB itu 0. Jadi saya munculkan dulu DIC-nya yang tadi sudah kita buat dari list nilai yang sudah kita buat tadi. Nah, tadi kan karena soal hanya meminta mahasiswa yang memperoleh nilai A dan AB, jadi tiap mahasiswa yang memperoleh nilai A dan AB, di sini saya kasih +1. Sedangkan yang lainnya tidak. Nih, berarti ini tidak. Nah, nanti di print. Printnya mengeluarkan indeks mahasiswa dengan NIM dan nilai. Setelah itu, pada program ini akan langsung otomatis terhitung berapa yang mendapat nilai A dan berapa yang mendapat nilai AB. Nanti printan hasil akhirnya akan mencetak jumlah mahasiswa yang mendapat nilai A dan AB, dan pada soal ini saya memisalkan 0, berarti yang mendapat nilai A dan AB itu 0. Lalu kita masuk ke main program poin 4 atau poin D. Bertujuan untuk memanggil dictionary dan fungsi. Nah, mengapa ini harus dipanggil agar program tidak error? Dan di sini saya prefer menggunakan integer ya, menggunakan angka, karena menurut saya juga lebih simple. Jadi hanya misalkan 1, 2 misalnya gitu. Di sini saya memasukkan jika if 1, maka nilai yang keluar nanti akan indeks. Lalu jika elif 2 misalnya, nanti yang tercetak ada indeks dan report. Mengapa indeksnya di sini dibawa lagi? Karena di sini saya membuat report, sedangkan report itu berasal dari list nilai. Supaya report tidak error, jadi indeksnya tetap saya masukkan. Lalu di sini saya juga menambah print untuk else, atau untuk yang tidak selain ini. Misalnya saya ketik 3, nanti dia akan keluar print, yaitu tidak tersedia. Dan di sini saya akan mencoba menginput dari main program yang sudah kita buat. Misal saya input 1, yang keluar itu indeks nilai. Benar, berarti programnya berjalan. Kita input 2, yang terkeluar pengeluarannya itu report dan indeks nilainya juga tetap ada. Lalu jika kita input 5 misalnya, tidak tersedia. Berarti kesimpulannya program yang saya buat lancar dan berjalan. Sekian dari saya, maaf bila terjadi kesalahan penyebutan kata ataupun pembacaan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.